semangat cinta, spirit surga. Oh Itu iya. jadi modal. Dan Bunda punya vitamin C, Itu Bunda. cinta dari Wow. keluarga. Vitamin C. Iya. Berbahagialah perempuan punya uang sendiri, dia bisa bersedekah, biar bisa infak, dia bisa berdonasi, tidak mengganggu urusan keuangan suami, keluarga, yang kemudian berlimpah. Belum lagi sisi pemberdayaannya, bisa menggandeng masyarakat untuk bekerja, berkreasi, menghasilkan sesuatu. Itu sangat sangat luar biasa. Masya Allah. Ketahanan ekonomi mampu mengungkit ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga akan muncul mewujud jika ketahanan ekonomi. Saya menganggap bahwa tadi ini busur panah kebaikan yang Allah luncurkan di setiap sudut, maka kita harus memberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah di sana. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Semua mengalir menjadi rancangan-rancangan Allah yang menjadi takdirnya. Bali di waktu siang enak makan laksa, jusnya pakai jus duren. Bunda Eli bahagia dan senang ketemu tim dan kru Gadiza. Semua orang dan produknya memang keren. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama aku Rosi di gradasi edisi kedua. Apa sih itu gradasi, Bunda? Jadi gradasi itu karena setiap hari aku bermain warna, Bunda. Jadi inspirasinya dari situ. Aku dan tim bikin gradasi. Niatnya ingin memberikan sesuatu untuk para Gadiza lovers, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita tidak hanya ingin jualan aja, mendeliver produk aja, tapi juga ingin mendeliver value yang bermanfaat buat semuanya. Jadi itu latar belakangnya. Jadi ada dua warna yang disatukan, warna aku dan warna Bunda, bergradasi, memberi manfaat. Amin. Amin, amin. Makasih loh Bunda. Iya, tentunya ini tadi pertemanan, persahabatan, dan silaturahim yang kita sambung putus gitu ya. Tapi satu chemistry memang dari dulu saya udah menganggap Mbak Oci itu adalah kayak adik, kayak anak gitu ya. Jadi ini mungkin yang membuat kita tetap bertahan. Iya. Dan pada waktu kita tidak silaturahmi lama pun, aku tahu bahwa Bunda berkarya, sibuk, dan aku pun demikian. Tapi hatinya masih betul. terkait ya Bunda. Suka gitu. intip-intip juga sih di medsos. Iya, dan banyak hal juga yang aku lakukan tuh terinspirasi dari Bunda. Seperti misalnya Bunda tuh kan dulu membekali kami para kreator UKM Depok, lakukan aja, niatnya lurusin ibadah gitu. Jadi sepanjang aku berkarya juga tidak lepas dari itu, dan pada akhirnya kembali ke pangkuanmu lagi dan bilang makasih. Ya Bunda, siang ini mau ngobrol aja, santai. Kegiatan Bunda sampai dengan hari ini kan, kemarin aku juga ngelihatnya, wah ini Depok itu ya, kan ada yang melihat hanya dari apa yang belum Bunda lakukan, apa yang belum tersentuh gitu. Tapi aku lebih banyak ke melihat apa yang tidak terlihat gitu loh Bunda. Ternyata para ibu-ibu khususnya UKM Depok sudah banyak sekali kemajuan dan prestasinya, dan itu tidak luput dari bimbingan Bunda tentunya, terutama di Deskranasda kan. Aku pengen tahu kegiatan Bunda sehari-hari sebagai ketua Deskranasda, sebagai oma nenek yang masih muda banget, terus istri Bapak Wali, dan ibu bagi putra-putri Bunda yang hafiz Quran dan lain-lain. Aku tuh jadi
apa sih Bunda kegiatannya sehari-hari terus bisa membagi waktu sedemikian rupa dengan prestasi yang segitu banyak gitu Bunda? Oke, Mbak Oci. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Semua mengalir menjadi rancangan-rancangan Allah yang menjadi takdirnya. Kita kemas, kita packaging dan menjadikan sesuatu, katakanlah prestasi karya. Meskipun tadi boleh jadi sebagian tak mengetahui, tapi pada prinsipnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, berkreasilah kamu. Niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman, orang di sekitar kita akan melihatmu. Dan Allah mengungkapkan dari hal yang gaib kepada yang nyata dan suatu saat memberikan kabar gembira fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun apa yang telah kamu lakukan. Jadi di sini sebuah proses yang saya mungkin dari dulu tidak akan pernah berubah, melakukan sesuatu dengan happy, dengan hati dan berangkat dari satu misi kebaikan. Jadi ya enjoy aja. Dan sisi lain bersyukur bahwa saya nggak pernah mimpi, nggak pernah terpikir, terbayang sedikit pun ketika kemudian harus memasuki satu era kehidupan baru, masuk dalam dunia birokrasi dan ya ex officio tadi, otomatis istri wali kota, ia akan menjadi ketua Dekranasda, tim penggerak PKK dan serenceng yang lainnya. Saya menganggap bahwa tadi ini busur panah kebaikan yang Allah luncurkan di setiap sudut, maka kita harus memberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah di sana. Dan ya itu tadi mungkin saya Dekranasda katakanlah di mana kumpul banyak perempuan-perempuan hebat yang mereka memiliki keinginan yang kuat, juga semangat. Ini yang terus saya jalin dari sisi komunikasi, hubungan, dan interaksi. Mereka juga merasa, ya keberadaan saya dalam hitungan. Maksudnya apa? Saya tidak hanya bicara masalah mereka harus produktif, tapi mereka juga harus mampu mengangkat Depok dengan ketahanan keluarga. Karena pada saat yang sama, ketahanan ekonomi mampu mengungkit ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga akan muncul mewujud jika ketahanan ekonomi. Nah dalam hal ini, Mbak Oci udah menjadi salah satu inspirasi. Berbahagialah perempuan punya uang sendiri, dia bisa bersedekah, biar bisa infak, dia bisa berdonasi, tidak mengganggu urusan keuangan suami, keluarga yang kemudian berlimpah. Belum lagi sisi pemberdayaannya, bisa menggandeng masyarakat untuk bekerja, berkreasi, menghasilkan sesuatu. Itu sangat luar biasa. Masya Allah, aku merinding Bunda, sahabat Gadiza. Paparan dari Bunda tadi inspiratif sekali ya. Terus tadi Bunda mengenai ketahanan keluarga gitu kan. Bunda kan juga setiap hari memiliki agenda yang sedemikian padat gitu kan. Diharapkan diundang ke sana, diundang ke sini, dan semua berharap Bunda bisa hadir gitu kan di setiap acara yang undang. Nah, untuk itu bagaimana Bunda memenuhi undangan tersebut? Tapi kemudian juga anak-anak kan mau ditemenin ini, mau ditemenin itu, dan Bunda juga harus berada di rumah, terus berada bersama anak-anak. Tapi Bunda juga sebagai ibu Depok memenuhi undangan ini, undangan itu. Nah, itu bagaimana Bunda mengaturnya? Iya, kembali lagi manajemen kali ya. Bagaimana kita harisun ala nafsihi, bahwa kita harus memanage diri, juga ala waktihi, jadi terhadap waktu-waktu yang kita punya. Semakin kita mampu mengelola, memanage, insya Allah menjadi satu keberkahan yang benar-benar bermakna. Karena sejak awal, apapun yang kita lakukan, mungkin termasuk Mbak Oci, anak-anak udah bisa diajak diskusi bahwa ibumu melakukan ini bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan banyak.
anak-anak juga paham, apalagi itu tadi suami dan yang lain. Kita pada satu ritme melakukan berbagai aktivitas, bukan berarti happy-happy, tapi ini ada satu tuntutan dari sisi kewajiban dan menjadi pelayan masyarakat. Itu yang terus kita kumandangkan hingga dari waktu ke waktu mereka sadar bahwa bukan lagi milik keluarga tapi milik masyarakat. Satu konsekuensi ibarat layangan Mbak Oci, jadi ada tarik, ada ulur gitu ya, kapan kita harus kemudian aktif di masyarakat, tapi secara esensi prioritas ketika anak keluarga membutuhkan, maka kita otomatis masuk kembali ke dalam rumah cinta yang memang di sanalah anak-anak mengharapkan kesejukan, menjadi oase bagi kita. Jadi tektok aja, suatu hari nih kita pengen kumpul dan berapa kali kita harus atur, sekedar makan, dialog, ngobrol. Jadi udah kadang-kadang yang di Serang nih, kakak yang nomor 2. Kalau gitu di Serpong ya kita ngumpul, dan bapak kadang-kala itu tadi oke, nyusul ya gitu. Nanti bapak pokoknya sempet dapet, udah ngobrol-ngobrol terus izin duluan dan yang lain. Nah, belum lagi ada dipergilirkan kapan ngobrol sama yang 1, 2, 3, dan 4 itu kita coba hingga mereka punya porsi, dan kemudian kita juga ada satu kesempatan ngobrol bareng. Dan yang lebih spesial bahwa kami di minggu-minggu itu ada kegiatan baca Quran, ada sholat jamaah, kemudian saling jadi masih tausiah. disempatkan ya Bunda? Ya, itu habis subuh, pamannya habis maghrib, kalau memang ada baca makturat bersama-sama. Terus ada lagi event-event apa ya, kalau di setiap ulang tahun tuh kita saling menasehati satu sama lain. Terus ada kabar-kabari. Jadi bagaimana kondisi kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Oh, namanya kabar-kabari sampai ada temanya. Luar biasa. Bunda tadi rumah cinta gitu ya. Aku tadi menyimak mengenai rumah cinta. Bunda sama ayah ya, sama bapak wali kota itu sudah berapa tahun? Maksud saya pernikahan ke berapa ini Bunda gitu? Oke. Alhamdulillah dan rasa syukur yang tak terhingga. Persis dari hari ini 10 Juli ya. 10 Juli kita bertemu. Wah, hari ini ternyata sahabat Gadiza Bunda 32 tahun. 32 tahun menjalani kisah cinta ini ya. Tentunya banyak, kalau mungkin itu tadi perjuangan, perjalanan lika-liku dan ya, hal yang lainnya, bahwa kami terus untuk menyatukan satu chemistry dan tujuan hidup. Bahkan kita selalu on the track nggak nih, dulu janji begini, kenapa sekarang begini, itu terus kita evaluasi. Jadi makasih Mbak Oci, doakan kami mudah-mudahan jadi teman di dunia tapi sobat sampai di surga. Itu adalah harapan kita semua. Bunda, aku kepo ya. Aku kan di rumah juga kadang-kadang ego tuh keluar gitu ya Bunda. Berantem itu nggak apa-apa nggak sih Bunda? Aku tuh sama Abi tuh sahabat Gadiza juga mungkin kadang-kadang egoku tuh muncul gitu loh Bunda, dan akhirnya walaupun aku menyadari bahwa penghalang kebahagiaan itu cuman ego aja gitu, tapi kan itu kadang-kadang muncul gitu loh. Bunda sama ayah suka berantem nggak sih? Ada lah Mbak, itu bagian pernak-pernik yang bikin sedep. Wah, bikin sedep. Selama kita masih manage, jadi ada hak-hak kita juga, mungkin ada saat-saat tertentu, tapi jangan terlampau dituruti. Sekali waktu itu tadi, mungkin pada saat tereda. Nah ini kerjasama ayah. Seringkali itu tadi bersabar sejenak untuk tidak. Jadi kalau secara neuroscience bahwa perempuan itu 20.000 verbal secara kata-kata, laki-laki itu cuma 7.000. Nah ini kemudian dicoba dimaklumi bahwa bawelnya kita itu perlu kanal-kanal yang kita juga perlu keluarkan, daripada nanti keluar jerawat, keluar bisul dan yang lain. Saya pikir itu juga menjadi satu hal. Bawel nggak apa-apa sahabat Gadiza. Bawel fisabilillah di jalan yang baik. Nah itu yang kemudian kita juga sekali waktu sadar itu suatu kesalahan, tapi seringkali ego itu juga tidak disadari, kemudian minta maaf biasanya, maafin ya, kayak tadi mungkin saya sempat terima kasih untuk menjadi sahabat dalam suka duka, sudah menjadi imam panutan, sebagai orang yang senantiasa rajin mendoakan, dan maafkan aku ya masih sering suka bikin kesel dan bikin jengkel.
Nah itu satu hal yang perlu kita ungkapkan bahwa kita juga manusiawi. Nah dalam Islam ketika kemudian disebut an-nikahu nisfuddin, separuh agama tuh dengan menikah menyempurnakan tuh. Kita tahu beda lah hubungan kita dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak. Tapi kalau dengan suami gitu, satu keluarga yang memang kita punya apa sih ya, proyeksi ke depan harus melakukan ini dan itu sangat beda gitu. Untuk itu ya kita juga harus keterbukaan, bilang apa adanya, kemudian juga minta maaf, terima kasih. Ya mungkin satu hal yang wajar lah dalam batas-batas tertentu. Iya. Dan ya kayaknya oke-oke aja lah dalam batas-batas Iya. yang masih bisa dimaklumi. Iya Bunda. Yang penting tadi mau tidur selalu cium tangan Ridho ya. Oh gitu ya Mungkin Bunda. tadi siang sudah bikin kesel. Kita ingin belajar dari Abu Bakar Siddiq bahwa beliau melewati malamnya untuk melepas beban-beban orang-orang yang terdekat. Maaf ya, mungkin tadi pagi. Oh ya, aku nanti mau menambahkan Bunda sama Abi, aku cium tangannya minta maaf. Kalau selama ini sih aku memang sebelum tidur menyampaikan, ngajak bicara gitu. Abi, makasih ya untuk hari ini, maafin aku ya. Terus aku pijit-pijit dikit. Oh itu juga sesuatu, Gitu so ya. sweet banget. Iya, Bunda, terus kan di Depok ini banyak sekali usia produktif dalam arti apa namanya itu menuju pernikahan gitu. Ada pesan nggak sih dari Bunda atau bahkan mungkin Bunda membuat sesuatu apa namanya semacam pelatihan atau wadah atau apa sih di Depok gitu? Oke. Ini yang disyukuri, Depok itu penggagas Kota Layak Anak dengan Perda Kota Layak Anak, Perda Ketahanan Keluarga muncul di sini karena kita dengan jumlah penduduk yang banyak. Kemudian tadi ada segmen di mana Berapa ya Bunda total? 2,4 juta. Wow. Seperempat anak-anak, seperempat lagi kemudian juga ada lah anak-anak remaja bagiannya. Nah ini yang kemudian kita olah menjadi sekolah pranikah, satu kegiatan yang dibuat dalam satu sesi 5 sampai 7 pertemuan dan diisi oleh narasumber expert pakar-pakarnya untuk membekali apa itu nikah, bagaimana perjalanan nikah. Tuh yang belum menikah ada loh wadahnya. Itu boleh loh. Jadi lewat Puspaga, Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga Harmoni yang ada di Kota Depok, mereka bikin pelatihan untuk paket dan boleh mendaftar ya. Ada beberapa prasyarat tentunya minimal usia. Dan di situ banyak kesannya, Bunda aku siap jadi duta remaja. Bunda mungkin nggak sih di situ ketemu jodoh juga? Nah, itu yang menarik. Bunda sekalian dong bikin biro jodoh buat kami. Bilang Bunda terus ngurusin yang lain gimana ya gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Rata-rata mereka kemudian yang tadinya belum terpikir, mohon maaf, tanda petik dia sudah kenal lama bertahun-tahun. Taunya Bunda aku kirim ya undangannya gitu. Nah itu setelah itu memang cukup, mereka punya pembekalan secara mental spiritual, kemudian bekalan-bekalan ada manajemen keuangan, konflik dan yang lain. Dan satu lagi ada sekolah ayah bunda. Wah, sekolah ayah bunda. Jadi ini yang kami mendapatkan apresiasi dari BKKBN Pusat bahwa Depok concern dengan ketahanan keluarga, untuk mengurangi angka perceraian dengan sekolah pranikah, kemudian untuk membentuk keluarga harmonis dengan sekolah ayah bunda. Dan tunggu tanggal mainnya. Kemarin sih kayaknya udah ini. Itu ada minimal 25 kayaknya umurnya. Iya, pasangan. Jadi sepasang. Masya Allah. Iya. Diskusinya keren banget dan banyak sekali manfaat-manfaat yang kemudian dirasakan. Kalau misalnya aku udah nikah gitu Bunda, ingin mendapatkan ilmu boleh. gitu tuh boleh. Iya. Dan itu diskusinya juga seru gitu karena kayak workshop juga gitu loh. Ada beberapa hal. Karena memang pertumbuhan itu fondasi banget ya Bunda. Betul. Ya. Anak dari 0 sampai 7 tahun, pertama 7 sampai 14, yang kedua itu sampai kemudian dibahas. Bagaimana sex education. Iya Bunda, Masya Allah. Terus Bunda ini ya, aku kan mengenal Bunda tuh sudah cukup lama gitu, dan kita tuh jarang ketemu ya. Terus aku ketemu Bunda tuh masih fresh aja seperti ini gitu, dengan sedemikian tugas dan tanggung jawab. Kalau aku berpikir bahwa Bunda kayaknya kalau perawatan itu nggak akan cukup waktu deh kalau sering perawatan, berarti kan dari dalam kan.
apa sih tipsnya Bun gitu, Bunda yang tetap fresh, awet muda, nggak kelihatan capek, nggak kelihatan stres, menikmati hidup. Apa sih resep dari dalamnya Bunda? Semangat, cinta, spirit surga. Oh iya. Itu jadi modal. Dan Bunda punya vitamin C, Itu Bun. cinta dari Wow. keluarga. Vitamin C. Iya, Itu vitamin ternyata C. cinta. Iya, jadi cinta. Bukan warna orange Bang. Bukan, iya. Itu tadi paket doa, dukungan, restu dari keluarga, dari orang-orang yang kita cintai. Mungkin sebagian baterai ini kayaknya alkalin apa energizer Iya. gitu ya. Ini yang selalu kemudian semangat hidup. Jadi semangat kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja profesionalitas itu juga terbangun. Itulah yang kemudian hari-hari mengisi kita. Kalau berangkat pagi, kita harus tujuannya untuk apa, niatnya karena Allah, semua akan mengalir. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi segala kesulitan pun akan banyak sekali kita temui menjadi mudah manakala nawaitunya kita Oh iya, segala sesuatu kembali lagi di dalam dari niat gitu. Jadi senantiasa kita tuh harus meluruskan niat kita dan lain-lain gitu. Terus satu lagi Bunda, aku kan sering kepoin Bunda juga gitu ya. Bunda pakai sarung, oke, keren. Terus mengangkat hasil karya ya teman-teman UKM gitu, berbagai macam kain aku lihat Bunda pakai gitu. Dan ya aku tahu seleranya Bunda tuh nggak asal pakai warna tabrak warna, tapi sarungnya keren, atasannya keren, kerudungnya keren. Terus pada waktu Bunda pakai gamis, pakai dress juga Bunda tuh tetap keren gitu. Nah itu Bunda ada stylist sendiri atau itu warna ya Bunda aja gitu, gimana? Ya memang secara pribadi punya nilai art gitu ya. Kemudian juga saya suka terkait dengan etnik. Nilai-nilai budaya pun juga selama ini komitmen dengan Bapak Wali untuk kita angkat, kita publikasi dan yang lain. Maka semua itu menjadi nyatu gitu. Bahkan itu tadi hal-hal yang natural, hal-hal yang kemudian juga mencintai lingkungan dan yang lain. Ini memang menjadi satu passion kita, mungkin secara orang Depok harus memang kita angkat. Jadi mau nggak mau saat yang lain kita juga bolehlah mengikuti arus modernisasi, tapi hal yang lain jangan lupakan bahwa ini warisan budaya Nusantara yang siapa lagi kalau bukan kita gitu. Jadi dulu zamannya masih Gia Sukasah ya. Iya. Nah itu masih dulu tadi. Saya juga sering suka dengan tenun, dengan hal yang lain. Maka saya mencoba mengcombine, memang ada penjahit saya, coba masukkan unsur ini, ada ini dan seterusnya. Tapi kayaknya dari sisi stylist desain mungkin saya mau minta sama Mbak Oci. Wah, dengan senang hati Bunda. Iya. Aduh, Masya Allah sahabat Gadiza semua, tadi kita sudah membahas mengenai keluarga, terus spirit Bunda yang dari dalam, tentang cinta, tentang aktivitas Bunda keseharian, anak dan lain sebagainya. Nah, secara spesifik Bunda yang Bunda lakukan bersama teman-teman Deskranasda itu apa sih Bun? Sampai Depok itu aku di luar pun jadi ini kota kreatif, kota kecil yang banyak sekali karyanya gitu Bunda, mulai dari kulinernya enak-enak, tapi ada yang bertanya juga oleh-oleh Depok itu apa sih? Ternyata makanannya tuh banyak tapi sayang tidak diekspos dan lain-lain gitu loh Bunda. Oke. Ini benar-benar jadi mengungkit nih ya apa yang Mbak Oci tanya. Sesungguhnya saya pribadi dan Ketua Dekranasda sedang mengupayakan nih endorse gratis dari passion, crafter, kuliner, apapun produknya. Ayo nanti sama saya mau saya buatkan video-video kecil, foto-foto yang kemudian bisa menjual dan bisa mengangkat sisi kedepokan. Bella beli produk Depok itu menjadi satu komitmen. Tapi hal yang lain Mbak, ternyata di era COVID, sayang kemarin saya nggak terkoneksi dengan Mbak Oci. Iya. Itu spontan ketika APD mahal dan itu dibutuhkan oleh tenaga medis. Saya waktu itu langsung stimulan dana Dekranasda, ada nggak? Saya bilang beli bahan, kemudian dengan passion siap menjahitkan tanpa ongkos jahit ya. Pada kedua itu tadi 50%.
berjalan luar biasa. Kemarin kami bisa mempersembahkan 700 APD untuk rumah sakit dan puskesmas, dan itu ya apa ya, seringkali spontan, dan ternyata mereka tuh fashion juga menarik tuh, dari para pelanggan yang mau berdonasi 100, 200 dan yang lain, hingga terkumpul 700. Dan hal yang lain menarik juga kemarin, 1.019.000. Jadi sebutannya 1.019.000 itu sebenarnya COVID-19-nya. Oh, iya, 1.019.000 terrealisir dengan tim penggerak PKK dan semua crafter. Yuk kita mulai. Kalau ke jalan kemana, kita langsung edukasi, kita pakaikan dan yang lain. Alhamdulillah itu juga menjadi satu keberkahan. Nah, untuk hal yang lainnya, saya ikut di WUB DKUM ya, Dinas Koperasi Usaha Mikro. Apa yang dilakukan itu biasanya setiap tahun ini karena terhalang COVID, bisa 1 tahun tuh sampai 15 angkatan. Nah, saya ikut tuh di proses awal terkait dengan ketahanan keluarga. Ingat ya, dari awal nawaitunya. Jangan sampai nanti terjadi konflik atau miskomunikasi ketika semua pada sibuk dengan usahanya. Nah, ini harus dibangun dari awal. Niat ini untuk apa gitu. Nah, kemudian sampai mereka dapat pelatihan bagaimana produknya, packagingnya, pemasarannya, hingga di bazar Depok Expo, wah mereka pada senang gitu. Wah, iya. Nah, ini memang menjadi salah satu proses cikal bakal mereka tumbuh, mereka sampai eksis, bahkan kadang-kala mereka udah keluar produk-produknya tuh udah ke mancanegara. Ya saya pikir udah menjadi satu kebanggaan lah, kebahagiaan kepuasan sendiri ya, ya, Bunda. bisa mengangkat. Dan ada hal yang lain lagi, bahwa di Kota Depok juga ada PEKA, Apa itu, perempuan kepala keluarga, para single parent yang memang ditinggal bercerai, ditinggal meninggal, ada juga yang memang suaminya tak berdaya. Yang mau nggak mau dia harus menjadi tulang punggung. Nah, perempuan kepala keluarga ini pun juga kita bekerja sama, hingga saya sering mengatakan bukan UKM bantu ya, kalau satu saat di wilayah itu membutuhkan, dia pengen sisi kuliner kah, fashion dan yang lain, hingga saya bilang ini pintu keberkahan. Yuk kan kerajaan ya, Bunda lagi sama tanaman-tanaman hidroponik juga gitu. Terus aku tuh begini, ini ya semua dilakukan ya, semua dibikinan. Kan nanti anak-anak itu di rumah, Bunda komplain atau apa, butuh waktu, atau ketika mereka protes, Bunda pakai pantunnya gitu. Gimana tuh, Bunda? Itu lagi-lagi bahwa saya juga kadang-kadang Kita masuk ada saat-saat panggung bareng beberes. Kayak kemarin tuh saya hampir 4 bulan yang nggak ada yang bantu, hingga anak-anak juga kerja bakti bareng-bareng, melakukan banyak hal. Nah, hidroponik ini mungkin nanti kalau Mbak Oci menyelami PKK, itu fokus satu itu ketahanan keluarga dan terkait gotong royong. Fokus 2 itu pendidikan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga dan bahkan keterampilan di sana. Yang Pokja 3 ini bagaimana pemanfaatan lahan di sekitar rumah kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Pokja 4 itu perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana rumah sehat dibangun, itu bagaimana kemudian juga mereka punya keterampilan dengan sandang, papan, pangan, itu semuanya menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan. Jadi saat yang lain, PKK itu menyempurnakan semua unsur-unsur kehidupan, dan kalau kita kaitkan dengan nilai spiritual, Aduh, Bunda aku pergi dulu deh. Sahabat Gadiza, aku speechless. Dari tadi ya tentang vitamin C, terus diri surga, semangat Bunda, terus rumah cinta, terus apa tuh lagi juga yang pelatihan pranika itu dan lain sebagainya. Aku sampai udah nggak tahu lagi mau nanya apa. Luar biasa, Masya Allah, sosok Bunda menginspirasi sekali. Mungkin Bunda ada yang mau disampaikan dulu sama sahabat Gadiza. Aku kehabisan pertanyaan, Bunda. Oke. sahabat Gadiza yang Bunda sayangi, ruang dan kesempatan harus benar dimaksimalkan. Kita tak ingin berlaku kan pada sesuatu hal yang bermanfaat. Allah menegaskan wal asr, demi waktu manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan tawasau bil haq tawasau bis sabr. Itulah yang mungkin menjadi salah satu upaya kita agar kita tak sekedar manfaat buat pribadi, tapi tabungan akhirat itu ketika kita mampu menerima kebaikan sekecil pun,
apalagi yang bisa. Tentunya kita ingin bermanfaat untuk semua orang. Dan ingat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Nila. Kita ingin melanjutkan usia historis kita dengan jejak-jejak kebaikan agar kita dikenal sebagai ahli kebaikan yang melegakan. Minimal buat diri kita keluarga. Salam sayang semuanya. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya sudah mengizinkan aku berbagi ke sahabat gadis dan semua. Sukses selalu, sehat selalu, salam sayang buat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.